Video seorang ibu yang menjadi korban jambret saat mengendarai mobil viral di media sosial. Polisi masih mendalami kasus ini. Nanti acara pernikahannya atau pestanya. Apa ini? Pemirsa, inilah video viral seorang ibu yang tengah mengemudi mobil di Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan pemotor yang secepat kilat beraksi menjambret kalung yang dikenakannya. Korban sempat berteriak untuk meminta tolong, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus penjambretan ini kini tengah ditangani polisi. Nggak tahu bagaimana caranya itu, kakinya memang turun dari motor, tapi saya tidak perhatikan apa kakinya di atas motor satu, kakinya di bawah satu. Langsung tangannya masuk, spontan tangan saya langsung angkat dan saya pukul tangannya. Satu keluarga di Cipondoh, Tangerang, Banten diusir paksa akibat terlilit utang. Aksi pengusiran ini pun viral di media sosial. Peristiwa malang menimpa satu keluarga di Cipondoh, Tangerang, Banten yang diusir paksa dari rumahnya sendiri oleh puluhan preman. Pengusiran paksa bermula ketika R meminjam uang 200 juta rupiah pada salah satu perusahaan pembiayaan dengan masa angsuran hingga 2018. R sudah membayar angsuran sekitar 130 juta rupiah. Namun angsuran sempat tersendat. R sempat meminta relaksasi, namun tak direspon oleh pihak perusahaan yang diketahui telah dibekukan oleh otoritas jasa keuangan. R pun dibuat terkejut karena tiba-tiba rumahnya telah dilelang dengan harga 735 juta rupiah. Masalah semakin rumit setelah pemenang lelang kembali melelang rumah tersebut dan kini beralih pihak kepada pihak lain. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Seorang ibu di Bulukumba, Sulawesi Selatan mendapat perlakuan kasar dari komplotan debt collector. Korban sempat terseret sejauh 6 meter ketika mempertahankan mobilnya yang tiba-tiba dibawa kabur. Korban bernama Andi Kamaria mendatangi Mapolres Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan 3 orang debt collector di rumahnya. Korban menderita luka di sekujur tubuh karena ditendang dan terseret sejauh 6 meter saat mencoba mempertahankan mobilnya yang dirampas debt collector. Korban mengaku 3 orang debt collector mendatangi rumahnya dan berpura-pura ingin mengecek kondisi mobil. Salah seorang debt collector meminta korban menandatangani surat persetujuan pengecekan mobil yang ternyata merupakan surat penyitaan. Setelah meminta kunci mobil, debt collector tiba-tiba kabur membawa mobil. Diketahui mobil menunggak cicilan selama 3 bulan. Namun korban mengaku telah mendapatkan keringanan dari pihak finance untuk mencicil tunggakan tersebut. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus seorang ibu yang mendapat perlakuan kasar dari komplotan debt collector, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Ibtu Muhammad Yusuf. Selamat siang, Pak Yusuf. Assalamualaikum, selamat siang, Pak. Baik, Pak Yusuf, apakah sudah diketahui identitas dari 3 orang debt collector ini, Pak? Jadi perlu kami jelaskan bahwa setelah dilakukan proses dari penyidikan sampai ke penyidikan telah kami ketahui dari ketiga pelaku ini, kan. Nah, debt collector ini apakah bekerja sendiri atau memang bekerja sama dengan finance atau kreditur yang memberikan kredit kepada korban? Penjelasan dari mereka bahwa mereka itu bekerja sama dengan finance, tapi dia itu tidak termasuk dalam perusahaan, dia pekerja di luar perusahaan, gitu. Baik, saat ini kasusnya sudah seperti apa, Pak? Apakah sudah ada ditetapkan tersangka? Karena di sini ada sang ibu juga yang merasa menjadi korban karena terseret. Jadi setelah kami dari Polres Bulukumba setelah melakukan beberapa tahapan dari proses penyidikan dan penyidikan, telah kami tetapkan 3 orang ini selaku tersangka.
Baik, 3 orang ini sudah menjadi tersangka berarti ya. Nah, kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Bagian apa saja yang terluka? Dan seperti apa kronologi yang diceritakan oleh korban? Jadi kondisi korban sekarang itu yang mengalami luka pada bagian mulut dan juga pada lengan sebelah, dua-dua lengan dan juga pada lututnya. Nah, kondisi korban sekarang agak sudah membaik. Baik. Kalau untuk mobil sendiri saat ini, Pak, bagaimana statusnya? Apakah dikembalikan ke finance atau kepada sang ibu? Jadi untuk mobil sekarang yang akan rencana dijadikan sebagai barang bukti, itu langkah terakhir nantinya kita akan lakukan penyitaan. Dan sekarang ini anggota juga baru rencana akan melakukan penyitaan barang itu. Baik, masih rencana disita ya, Pak ya. Nah, tapi kalau untuk kasus Ya, hukum betul. yang melibatkan debt collector ini, apa sanksi yang dikenakan dan juga pidana? Apakah pidana penganiayaan atau penipuan karena mereka memaksa sang ibu untuk menandatangani yang dinyatakan ini adalah untuk pengecekan namun ternyata penyitaan, Pak? Baik. Jadi dari ketiga orang ini untuk saat ini kita sangkakan dengan pasal 368 itu perampasan dan penganiayaan. Ancaman hukumannya berapa tahun, Pak? Ancaman hukumannya karena dari ketiga ini kan beda-beda pasal yang kita terapkan, tapi dari 368 itu ancaman hukumannya 9 tahun. Nah, untuk ketiga debt collector ini, apakah memang ini pekerjaan tetap mereka atau memang ini baru pertama kali mereka lakukan untuk menyita mobil? Jadi penjelasan mereka bahwa baru satu kali melakukan, namun tetap kita akan dalami sejauh mana keterangan itu kebenarnya dari ketiga tersangka itu. Namun setelah kita interogasi sampai naik kepada tahap penyidikan, keterangannya itu bahwa baru satu kali melakukan. Nah baik, tapi debt collector ini kan bekerja sama dengan finance, Pak. Apakah dari pihak finance juga akan diperiksa polisi karena ternyata cara menyitanya seperti ini? Ya betul Pak, tentunya kami periksa dari finance juga untuk kelengkapan kami. Dan tentunya mereka bekerja ini atas dasar dari finance juga, sehingga ketiga debt collector ini melakukan seperti apa yang mereka perbuat sekarang. Imbauan Pak Yusuf kepada warga agar hal ini tidak terulang kembali seperti apa, Pak? Himbauan kami kepada warga tentunya bila mana ada hal-hal seperti ini agar segera menghubungi kami dari pihak kepolisian. Kemudian memang yang punya kewajiban atau punya tanggungan untuk hal-hal seperti ini tolong segera dikoordinasikan kepada pihak-pihak perusahaan gitu. Baik. Terima kasih Pak Yusuf, ini bisa menjadi pelajaran bagi warga bahwa harus membayar kewajibannya dan tidak asal-asalan menandatangani surat, harus membaca suratnya terlebih dahulu, baru kemudian menandatanganinya. Terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami di iNews Siang.